Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue akan nge-review sebuah mobil yang luar biasa banget. Mulai dari build dan juga eksekusinya. Idenya ini gokil, yaitu Datsun Hakotora. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mr. J dan DriveTech yang udah minjemin kita mobilnya untuk kita review. Dan ini adalah Datsun 620 pickup truck. Bagian depannya ini di-convert jadi mirip sama Hakosuka Skyline. Kalau di Jepang sana sebutannya Hakotora, dan ini conversion kitnya semua ini dari Jepang semua, diimpor dari Jepang dan diinstal dengan sangat rapih di mobil ini. Mulai dari bumper depan, fender, kap mesin, spion tanduk, bahkan sampai dashboardnya juga itu dari Jepang semua. Dan ini eksekusinya yang gue suka karena rapih banget. Dan mobil ini nggak cuma dibuild secara eksteriornya aja, tapi secara sasisnya ini bener-bener direstorasi, bener-bener dari nol sampai semuanya rapih banget. Jadi ini dalemannya itu juga udah rapih tanpa karat dan ngabisin waktu bertahun-tahun untuk bisa nyelesain mobil ini. Gue sangat mengapresiasi banget karya dari Mr. J ini yang luar biasa. Dan kita review aja. Nah, untuk bagian depannya ini udah mirip banget sama Hakosuka Skyline ya. Dengan lampu yang bulat-bulat, ada 4 ini. Terus grillnya juga ikonik banget dengan ada emblem GTR di tengahnya, itu bikin mobilnya jadi sangar banget. Dan bagian bumpernya ini emang bumper klasik banget yang cuma ada bagian besinya gitu di bagian sini, dan ada semacam chinnya gini di bagian bawah kayak diffuser gitu. Dan kalau kita lihat ada sedikit battle scar karena mobil ini dipakai jalan, nggak ditolong kemana-mana walaupun seceper ini. Makanya itu yang makin gua suka lagi, karena mobil-mobil build itu kalau dipakai jalan beneran itu yang luar biasa keren menurut gua. Nah, di bagian fendernya ini yang gue suka. Jadi ada perpaduan antara klasik sama modern. Kalau klasiknya ini kita bisa lihat ada spion yang masih jadul lah ya, dan ada over fender yang warna hitam ini yang two-tone, bedanya sama warna putih jadi kontras gitu. Tapi modernnya adalah di lubang-lubang yang ada di belakang si fender ini. Ada beberapa lubang yang fungsinya buat ngilangin drag di dalam nih, turbulence di dalam. Jadinya kita ngelihatnya tuh antara klasik sama modern digabung. Walaupun tabrakan, tapi gue sih ngelihatnya jadi sempurna banget ya bagian depannya ini. Apalagi dipasangin velg TE37V yang bener-bener keren banget. Ini celongnya tuh cocok banget di fendernya yang lebih lebar. Dan TE37V ini ring 15 dibalut sama Proxxes R888 yang cocok banget, gemuk banget ini bannya. Jadinya makin cocok sama keseluruhan fender bagian depannya. Dan detailnya keren banget nih, ada tutup pentil dari Moon Ice ini yang bulat yang ngelengkapin dari keseluruhan velgnya. Jadi ada warna kuningnya gitu, keren. Dan bagian remnya ini pakai Wilwood 4 piston yang nggak terlalu gede, tapi ini ngisi banget keseluruhan dari rongga-rongga velgnya. Jadi kita ngelihatnya itu langsung keseluruhan ada remnya di dalam tanpa ada rongga lagi. Dan ini yang gue dengar, owner dari mobil ini sampai beli 2 set TE37V karena belang. Jadi dia harus beli buat yang depan dan dia harus beli yang buat yang belakang masing-masing 4-4. Jadi mereka punya stok 2-2 buat cadangan gitu. Keren sih, karena pengen dapetin fitment yang pas banget. Nanti kita lihat yang bagian belakang gimana. Yang gue suka lagi, di atas ini ada spion tanduknya ini. Spion tanduk tuh mungkin udah nggak ada lagi di mobil-mobil zaman sekarang ya. Jadinya kita bakal test drive mobil ini. Gue penasaran sih bahwa mobil dengan spion tanduk tuh rasanya kayak gimana. Nah, ini velg bagian belakang yang offsetnya beda. Emang kelihatan banget jauh lebih celong dari bagian yang depan. Dan bannya juga lebih lebar, lebih gemuk. Makanya over fendernya juga sedikit lebih lebar. Tapi keren jadinya karena bagian belakangnya tuh jadi gemuk banget kalau kita lihat dari belakang. Cocok banget. Sama pakai tutup pentil dari Moon Ice, pakai rem dari Wilwood juga yang ngelengkapin fitment bagian belakang ini yang luar biasa keren menurut gua. Yang bikin keren sebenarnya karena biasanya kalau kita lihat ke atas dari ban belakang ini ada kaca mobil gitu kan. Ada pilar mobil, kaca mobil, tapi di sini langsung jadi pickup truck bagian bednya langsung nih. Dan ini menariknya, biasanya mobil pickup itu kan pakai per daun ya, per yang panjang gitu.
Nah, ini semua di-convert jadi pakai coilover. Makanya dia bisa adjust fitmentnya sebaik mungkin sampai dapat fitment yang luar biasa keren ini. Dan pastinya secara performa juga akan lebih tinggi karena pakai coilover. Driving feel-nya pasti jauh lebih baik daripada pakai per yang standarnya dia. Bagian atas ini nih, ini juga udah di custom supaya bisa pakai coilover. Jadi coilovernya dudukannya kurang lebih ada di sini walaupun masangnya dari bawah. Sayangnya emang ini kita nggak di garasi drift ya, kita nggak bisa angkat mobil ini supaya kita lihat mekanismenya. Tapi intinya gitu, perubahannya ada di bagian dalam sini. Dan ini bagian pickupnya dibuat sangat-sangat rapi. Dan ada stiker Moon Eyes-nya di tengah. Dan Moon Eyes ini stikernya nggak kelihatan dari samping ya, karena emang dia benar-benar rendah di bawah. Tapi kalau kita deketin jadinya kelihatan. Jadi detail-detail yang menarik menurut gue pakai stiker ini. Ada warna lain lah selain warna putih sama warna hitamnya. Dan sekarang saatnya kita cek interiornya yang rapi banget juga. Nah, ini yang bikin keren banget. Bagian interiornya juga dibikin super duper rapi dengan jok recaro nih kiri kanan. Kesan mobil balapnya tuh ada dengan setir Momo yang keren banget nih. Setir Momonya ini bener-bener salah satu setir Momo yang paling gue suka bentuknya. Klasik tapi tetap keren gitu, lebih racing gitu. Dan ini pakai quick release juga, jadi keluar masuknya gampang. Karena terbilang cukup sempit, pintunya ini kecil banget. Jadi kalau kita keluar masuk bisa lepas setir tuh jauh lebih convenient gitu. Dan di sini ada diecast-nya yang lucu banget nih, Datsun Hakotora juga. Dan ini yang keren adalah dashboard-nya. Ini dari kitnya Hakotora juga. Semua gauge-gauge-nya ini bentukannya tuh klasik banget, rapi banget, dan ini fungsional. Walaupun sebenarnya mobil ini udah di-swap pakai mesin SR20 DET. Nanti akan kita lihat mesinnya. Tapi ini semuanya seolah-olah klasik di mesin yang modern. Jadi yang gue suka ini mobil ada sentuhan klasik sama modernnya itu bener-bener diaduk jadi sesuatu yang keren banget menurut gue. Dan shifternya ini lucu nih. Ini shifter enaman, sebenarnya nggak nyaman sama sekali sih dipegang. Ini lucu aja. Dan yang gue tahu ya, mobil ini standarnya itu nggak ada AC-nya kayaknya. Tapi di sini ada di retrofit dengan sangat rapi, ngumpet di dalam. Dan makanya gue juga penasaran sama mesinnya yang rapi juga. Mari kita lihat aja mesinnya, SR20-nya. Kita buka nih, tak mesinnya. Wah, tiangnya di sini. Oke, jadi ini adalah mesin SR20 DET yang dimasukin di engine bay yang sangat mungil ini. Jadinya padat banget. Biasanya SR20 DT itu kita ngelihatnya masih lega, tapi ini padat banget. Kenapa? Karena ya emang mobil ini sangat-sangat mungil ya. Tapi tetap rapi banget pengerjaannya, bahkan bisa dibilang semi wiretack ya. Kabel-kabelnya itu minim walaupun masih kelihatan. Terus AC tetap ada, jadi tetap sangat-sangat fungsional pemasangan dari engine swap ini. Tapi gue kasih kalian waktu 10 detik untuk ngelihat kira-kira apa yang nggak ada di SR20 DT ini. Gue hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, banyak dari kalian yang benar. Yang nggak ada adalah intercoolernya. Biasanya ada intercooler di bagian antara turbo sama intake, tapi di sini nggak ada. Ini langsung. Kenapa? Karena memang space-nya udah bener-bener mepet, nggak ada tempat lagi. Kalau mau pasang intercooler harus ngerubah estetika secara keseluruhan. Tapi gue juga udah berapa kali ngeliat mobil tanpa intercooler, mobil bangunnya Daigo Saito, dan di Jepang itu ada beberapa mobil yang emang nggak pakai intercooler. Jadi kemungkinan besar untuk power level yang kita incer nggak terlalu gede, intercooler itu juga nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau bisa pakai intercooler, mungkin powernya bisa lebih gitu. Tapi itu pilihan dari ownernya sendiri. Yang gue suka adalah conversion di bagian coilovernya. Ini coilovernya pakai BC, dan ini posisi coilovernya itu travelnya itu dinaikin. Jadi ada semacam strut tower lagi yang dibikin, dan ada strut barnya lagi yang dipasang di sana. Jadinya bener-bener rapi, tapi fungsional banget di sini.
Gue salut banget sih sama buildernya bisa masukin SR20 DET dengan semua fungsinya, turbo dan lain-lain itu ke ruang mesin yang sangat kecil ini. Dan walaupun ini mesinnya masih standar, internal, terus turbonya, intake-nya, tapi gue rasa jauh lebih dari cukup untuk sebuah pickup truck kayak gini. Sekarang kita dengerin suaranya, penasaran kan? Oke, suaranya sih SR20 DET banget. Yang gue penasaran adalah cara bawanya gimana, rasa bawa, feel-nya tuh kayak gimana. Langsung aja kita bawa jalan mobilnya. Ini pertama kalinya gue bawa mobil pickup, jadi mungkin nggak bisa komparasi yang lebih dalam ya soal perbedaannya antara mobil ini standar sama mobil ini yang udah jadi mobil full modifikasi kayak gini. Tapi yang gue rasain sih, ini bawanya kayak bawa Silvia, karena emang mesinnya SR20 DET dan kaki-kakinya juga udah dimiripin sama Silvia gitu. Jadinya feel steeringnya itu bener-bener tajam, throttle-nya juga mirip. Gear shift-nya aja nih belum biasa gue, ada shifternya ada kuping ada kupingnya, tapi nggak apa-apa, ini akan biasa pada waktunya. Dan yang agak beda sama bawa mobil biasa ya, ini posisi duduk yang lumayan tegak dan posisi kaki yang agak ganjel sama setir, karena emang space-nya itu lumayan sempit. Ini mobil yang sangat sempit ya. Tapi buat gua yang tinggi gua itu 176 cm, nggak masalah sih, normal-normal aja. Yang menurut gua agak sulit adalah kaca spionnya. Ini sih lebih ke kebiasaan ya. Gua belum terbiasa banget sama ya namanya kaca spion tanduk yang ada di fender gitu. Jadi perkiraan jarak mobil tuh masih belum terlalu terbiasa gitu. Ini mobil jauh apa deket sih gitu. Tapi so far sih enak nih mobil. Dan satu lagi yang gue suka, ini semua gauge-nya ini fungsional, dari mulai baterainya, RPM, terus oil pressure, penting banget oil pressure nih, sama water temp. Cuma ini water tempnya nggak Celsius ya, gue jadi agak nggak tahu nih ini panas apa enggak. Tapi so far semuanya fungsional, dan untuk mobil yang udah highly modified kayak gini, ini masih termasuk nyaman loh. Padahal ini kan mobil niaga tadinya ya. Mungkin ini bisa jadi jauh lebih nyaman dibanding pas masih standarnya dia dengan suspensi standarnya gitu. Karena ini terbilang enak banget untuk gue ya. Emang gue sering bawa mobil-mobil modifikasi yang lumayan keras, lumayan nggak nyaman gitu. Jadi standar gue tuh udah agak rendah untuk nyamannya suatu mobil, tapi ini termasuk enak buat gue. Dan gue rasa cukup untuk review mobil yang luar biasa banget ini. Dari mulai idea sama eksekusinya itu menurut gue unik banget. Bener-bener gue rasa cuma ada satu di Indonesia yang akhirnya bisa bikin Hakotora kayak gini, karena emang butuh dedikasi yang lebih. Kalau gue lihat dari foto-foto yang dikasih sama ownernya pada saat pengerjaan mobil ini, restorasinya itu bener-bener dedikasinya luar biasa banget. 3 tahun lebih untuk bikin mobil ini sampai jadi. Pastinya nggak akan bisa kalau nggak ada passion bangun mobil ini. Dan menurut gue itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.